Aku Ade. Aku Dani. Jadi kita membuat video tentang membuat pertanyaan deep talk bersama teman bestie. Oke, jadi silahkan Like, comment, subscribe. tunggu videonya ya guys. Oh, dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama muncul. Awal temenan gimana first impressionnya? Kau dulu dan jawab dulu kayak mana. Kita ketemu kapan? Awal ketemu SMA nggak sih? Cuman kan di situ belum akrab ya. Oke. Karena Dulu satu tuh, organisasi. Awal SMA itu kita jumpanya pas Ibra, kita satu organisasi. Pertama aku jumpa Ade itu di kamar mandi sama Indah. Nah aku pikir di situ cutting, Cok. Oh Sumpah, my karena kayak goodness. si Indah tuh pakai name tag. Oh ya. Karena di situ kalau mahasiswa, kalau murid baru itu kan belum ada name tag-nya. Terus aku lihat dia pakai name tag, jadi aku kira Cutting. Oke. Jadi pas dekatnya kuliah nggak sih? Kuliah lah ya. Kuliah bisa dihitung kuliah. Jadi kayak mana penilaianmu sama aku waktu pertama jumpa? Pertama dekat lah. kita Ya dulu. sebenarnya waktu SMA udah dekat, cuman jumpa sapa-sapaan ya, gitel-gitelnya kayak Pas kuliah doang. dekatnya pas kuliah guys. Iya. Jadi aku dulu yang jawab ya. Waktu pertama first impression jumpa Danisti, pertama orangnya humble. Oke gitu. Orangnya humble. Iya gak sih? Orangnya humble, terus kayak mana ya? Gampang bergaul gitu istilahnya. Karena dulu kan waktu SMA juga udah kenal kan, cuman belum dekat-dekat banget gitu ya. Kenal dekatnya itu mulai dari kuliah. Di situ kayak mulai dari segala sesuatu mulai diceritakan. Jadi pertama first impression aku jumpa Danisti itu ceria, humble, baik ya. Terus itu sih. Terus kan tambah waktu makin tahu makin bagaimana perhatian segala macam gitu. Tapi first impression pertama aku lihat ya itu humble, ceria, mudah bergaul seperti itu. Silakan. Kalau aku sih pertama jumpa itu kayak ya aku kira dia nggak ada masalah, cowok. Kayak happy aja jumpa, ceria, makin dekat tahu gitu. Karena menurutku memang kalau setiap orang itu kita kan nggak tahu ya gimana dia di luaran, atau kayak kita nggak tahu dalam dia kayak mana. Kalau cuman kita tahu dia di muka doang, Di covernya doang. covernya doang itu ya penilaian kita ya semua orang itu bahagia. Tapi kalau misalnya udah dekat baru kita paham, oh ternyata gini gitu. Jadi pertama kalau tengok aku kayak mana sifatku gitu kayak. Pertama aku Contohnya kayak oh ini anak muda bergaul, baru ramah ya kan. Terus di situ aku belum tahu guys dia gampang bad mood. Nah ternyata kalau nggak cocok di hatinya guys, muka yang murung. Oke, itu makin lama ya kan. Ya, itu First impressionnya berarti humble ya, sama dong kita. Oke, next pertanyaan berikutnya, hal gila atau ekstrim yang pernah kamu lakuin? Ini kayaknya yang pernah kita lakuin sama-sama nggak sih? Iya. Pertanyaannya kayak gitu aja ya, diubah hal ekstrim atau hal gila yang pernah kita lakuin sama-sama itu apa sih? Aku yang pertama. Kita itu pernah niat pengen naik ATV atau ATV? FTV. ATV itu kan pulang gereja pasca. Terus kayak random mikir pengen naik ATV. Jadi kami itu langsung pulang gereja ya guys, langsung ke sana berdua gitu. Jadi kami naik ATV. Next. Hal gila yang pernah kita lakukan itu mungkin itu pas kuliah itu setiap pulang kuliah itu nggak pernah pulang ke rumah. Dulu waktu semester 1 itu nggak pernah langsung pulang ke rumah, pasti selalu ada aja kegiatan. Iya. Terus itu random ya guys, itu langsung kayak gas gitu kayak pulang kuliah langsung mana langsung gas gitu. Paling cepat itu jam 7 kayak jam 6 pulang sampai rumah, padahal di kampus jadwalnya itu mungkin jam 3 jam 4 udah pulang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ada kegiatan. Sibuk sama-sama sibuk ya kan. Sibuk guys. Jadi kayak
nggak bisa lagi, jarang lah kayak gitu Nah, lagi. tapi tetap ada duit juga waktunya. Jadi makin di ini ya enggak sih? Ya, Ada pilihan gitu guys. benar-benar. Next, hal yang paling ngangenin pas masa kecil atau hal yang paling ngangenin di masa-masa semester 1 gitu. Itu lebih banget Itu aja pertanyaannya. boleh. Berarti pertanyaannya hal yang paling dikangenin pas pertama dekat ya sih guys. Hal Kalau lagi. aku sih yang pertama dekat itu kayak Hal yang paling dikangenin pengen diulang, pengen kayak gitu. mungkin yang tadi ya jalan-jalan terus karena memang kita akhir-akhir ini memang udah karena sibuk sama kegiatan, aku ada kegiatan, aku juga ada kegiatan, jadi mungkin untuk waktu kayak sharing-sharing, cerita masalah, minta pendapat satu sama lain, mungkin itu kurang. Itu sih yang kurang. Udah. Oke, kalau aku hal yang paling pengen kuulang ya itu tadi sih quality time mungkin ya, karena dulu mungkin masih apa ya, belum sibuk atau belum memikirkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, masih kayak kami berada di zona nyaman gitu ya guys, karena baru-baru kita masuk kuliah. Belum mikirin apa Ya, jadi kayak quality time itu banyak. Kayak contohnya ada halang waktu segini langsung bisa quality time kayak kemana gitu kan. Terus kayak cerita keseharian. Mungkin gak ada yang diantara kami itu nggak tahu keseharian itu gitu kan. semua harus Em, kabarin terus. Tapi sekarang mungkin dengan keadaan ya atau kayak kesibukan masing-masing, Kegiatan masing-masing. cerita pun mungkin kebanyakan dipendam, Iya, jadi kayak jadi quality time pun kurang. Sama-sama punya masalah guys. Jadi Iya, kita sama-sama curhat. masalah ya. Masalah Iya, masing-masing. dan juga itu kayak apa ya? Mungkin juga pengaruh dari luar ya, yang mungkin tiba-tiba datang sama kita karena kesibukan kita kemarin-kemarin gitu. Jadi kayak quality time kita berdua itu jadi kurang gitu guys. Seperti itu sih. Cuman tetap dipertahankan enggak sih guys? Oke, next. Apa lagi nih ya? Gak ada lagi kan? Ini suatu saat kalau bisa traveling Oh. bareng kota atau negara yang Oh, pengen pengen. kita kunjungi itu, kalau aku sih Bali. Aku London guys. Aku impiannya dari Indo, kecil. Indo, Oh, Indo. Indo. Aku Bali. Iya sih, mungkin Bali ya, karena mungkin itu kayak destinasi semua orang nggak sih, pengen ke sana semua. Ya, mungkin Bali. Kalau apa luar Luar negeri aku London guys. aku apa ya? Aku mungkin ini Kita pergi ke London guys. nggak apa sih yang ada payung-payung. Kapadokia. Iya bener Kapan? Cok. Gue pengen kesana. Tunggu ke Jai. sana guys. Jadi oke, itu kalau di London itu mungkin mulai dari kecil ya guys. Jadi apa lagi pertanyaannya ya? Ya lagi ya. Oh, nih. Hal gila tentang pacaran yang pernah lo lakuin selama kita sahabatan. Siapa dulu? Aku hal gila apa? Iya. Oh, aku tahu apa dalam hatimu. Apa ya? Apa cowok? Sumpah. Nggak boleh ngomong kasar guys. Hal gila. Yuk. Oh, mungkin aku pernah. Enggak, gini aja. Oh. Kau ceritain aku ceritain kau. Hal gila ya. Apa ya? Oh, pas putusnya aku. Pas putus guys, aku menjadi saksi buta di situ guys. Jadi saksi bisu. Ya dimana pas orang ini putus, ada pihak lain yang tidak menyetujui seperti itu guys. Antara dua pihak ini ada satu pihak yang tidak menyetujui. Jadi orang itu jumpa dan memalukan. Iya, kejadian wah banget. Untung aku datang ke sana guys. Kalau nggak orang itu cari-carian di situ. Dan hal yang paling membagokkannya lagi, Dikenain orang. dan ujung-ujungnya nggak putus. Nah, itu dia guys. Udah ada kisah seperti itu lucu sampai orang-orang nengoknya kayak kenapa nih orang ini tiba-tiba balikan. Itu hal terbego sih menurut gue. Dan juga apa lagi? Satu lagi ada yang pas ulang tahun nggak sih? Yang dia udah marah-marah tensi, ternyata cowok itu datang. Dia chat aku kayak
Kalau dia nggak datang aku pulang katanya gitu kan. Terus aku bilang kalau sampai jam 7 dia nggak datang aku ke situ buat jemput dia gitu guys. Ternyata sebelum jam 7 dia cowoknya itu datang gitu. Ternyata cowok itu juga ngeprank gitu loh guys. Padahal dia yang ulang tahun gitu. Kita mau gosip ini jadi. Oke, next. Oke, kalau aku tuh itu guys kalau udah jatuh cinta, mau wataknya terus dia kalau dekat itu sama cowok itu dia udah paling yang gilanya ini guys, dia itu kalau dekat bisa nggak ada perasaan ya kan, dekat aja dia sama cowok. Jadi cowoknya udah ngarep dia mah nggak ada perasaan. Nah terus dia tuh kalau pacaran itu bego, dia bego. Nah kalau diputusin kayak gini nggak buat move on. Iya bukan guys, cuman ya memang Susah buka hati. Iya. Susah juga ngelupain gitu guys. Jadi kalau ada cowok mau sama dia pikir-pikir dulu, dia juga pikir dulu pokoknya Di kampus. Iya. biar bisa bertahan. Bisa Iya. bisa. Betul kan? Tahu lah guys ya. Oke. Oke, cuma itu satu. Ya baru Oh, tengok. dulu. Oh ada lagi guys. Oh, di mana? Shock sedunia, dan hal itu nggak bakal pernah aku lakuin ke siapapun kecuali memang ya penting-penting amat. Oh, di mana? Iya pernah ngajak aku jumpain cowok dia, cuma mengantarkan Budi, dan cowoknya nggak datang anjir. Gila nggak sih sumpah di situ Aku tuh Jan. pengen ketemu Makan itu pagi kan belum? cowoknya, Makan tapi malam nggak belum? jumpa, dan ujung-ujungnya iya kak malah apa yang kita syukuri untuk teman kita apa dulu? Oke, yang paling aku syukuri pastinya perubahan yang ada di diri aku guys. Yang dulunya aku itu pendiam mungkin ya, nggak ada tempat cerita. Dan itu aku pilih sendiri untuk nggak cerita. Jadi kalau ada dia aku bisa cerita yang mungkin yang nggak bakal aku share sama orang lain, aku cerita terus tentang kayak mana ya rasanya bisa punya teman yang mendukung, atau kayak di posisi mungkin aku kayak pengen nangis atau segala macam terus ada dia gitu guys. Terus bisa menjelajahi yang nggak pernah aku jelajahi itu dimanapun itu. Gini guys, kita ini bertimbang terbalik yang dimana dia udah pernah kayak ngerasain pergi ke sini sedangkan aku belum. Jadi waktu kami jumpa dia kayak ngajak ke sini, jadi aku pernah ngerasain ikut juga gitu. Dalam pertemanan juga aku bisa kayak sambil memilih kayak menilai dalam pasangan juga, dia kayak bantu menilai gitu kan. Kalau aku jadi buntu atau aku punya pertanyaan, dia kayak bisa menyelesaikan itu gitu. Next. Aku sih yang syukurin itu yang pertama, aku tuh kalau kawanan itu harus kenal sama orang tuanya, itu satu. Karena kayak aku kawannya tuh dari SMP tuh harus kenal dulu, karena aku berkawan itu nggak pernah banyak-banyak. Satu yang penting ya memang ya satu, tapi memang ya dekat gitu, bukan cuma dalam satu hal tapi semua gitu kan. Jadi buat apa banyak kawan tapi nggak bisa untuk tempat awak cerita gitu kan. Tapi ada satu pasti gitu. Nah yang syukur itu dalam kawannya itu ya kalau cerita itu ya ada kawannya, baru ada nasihatin juga, bisa tukar pikiran. Baru kalau misalnya ada kenapa-napa itu cerita, itu sih baru untuk teman-teman nasihat lah ada gitu. Baru koniling sih koniling. Udah. Oke, next. Kesalahan apa yang nggak bakal lo maafin dari gue atau dari kita masing-masing ya guys? Kayak kesalahan apa yang dilakukan kalau gue kesalahan apa yang kau lakukan sampai aku nggak bisa maafin, kesalahan apa yang kau lakukan sampai kau nggak maafin. Kau duluan, cepat. Kalau ini yang mungkin kalau aku sih orangnya diam kalau misalnya ada salah gitu kan, karena aku yang paling nggak suka itu mungkin kalau aku ada salah terus dia tiba-tiba diamin gitu kan, nggak ada ngomong apa-apa, itu aku paling nggak suka. Karena ya udah kalau salah yang ngomong aja gitu sama-sama. Cuman aku juga tipe orang yang kalau misalnya ada nggak suka atau nggak senang di hati itu aku diam, dia juga kayak gitu. Paling nanti kalau diungkapinnya itu paling kalau udah pala. Jadi ya paling itu sih yang mungkin sebenarnya dimaafin juga ya, karena berapa kali juga kita ada masalah itu pasti harus ada jalan keluarnya gitu. Ya kalau menurut aku tuh kalau setiap masalah itu jangan sampai berminggu-minggu nggak berkawannya ya, kalau bisa Jangan sampai berpikir berhari, cowok. Jangan sampai. kalau memang hari ini masalahnya, kalau bisa hari ini juga selesai masalahnya. Iya.
jangan sampai bertumpuk. Karena menurutku kalau semakin dipendam itu berarti kayak dia nggak ngehargain kita nggak sih sebagai Iya. kawan dekatnya gitu kan. Jadi kayak memang kalau memang kayak kita nggak bisa ngomong atau ngungkapin kayak kau salah loh kayak gitu, kalau memang udah nggak bisa yaudah diam aja gitu kan, lama-lama ya, tapi jangan diam terus ya. Kalau memang nggak mau dibahas tentang itu lagi nggak usah dibahas, tapi jangan bad moodnya itu jangan dibawa terus, udah gitu aja sih menurut Berarti aku. hal yang paling nggak hal yang kulakuin kalau sampai kau nggak maafin itu apa? Tiba-tiba bad mood terus baru emosian kayak kemarin tuh, sumpah aku nggak suka kali Yang mana? yang akhir-akhir ini anjir, kau kayak itu aku paling nggak suka, yang bad mood tiba-tiba terus merepet atau apa segala macam semua kena, itu baru kepanikan. Itu nggak boleh sih. Kalau memang kita ada masalah itu dari luar, kita nggak boleh kayak misalnya dalam keramaian itu kita ada masalah di situ, nggak boleh kita keluarkan semua sekalian di situ itu. Itu lebih ke ini sih, kayak hal yang nggak kau suka dari aku. Iya, tapi kan itu nggak bisa di apa juga kayak pertimbangan maaf nggak sih, karena kau di situ kayak Indiawi cok. Oh, berarti kayak contohnya kalau oke. Ngerti kan? Udah. Udah kalau Oke, sekarang kalau aku mungkin hal yang nggak bakal aku maafin kalau Sama dia kayak kesalahan ngelakuin juga itu, mungkin apa ya? Aku tipe kalau nggak bisa dicuekin guys. Apalagi kalau udah dekat tiba-tiba aku dicuekin, aku ngerasa kalau dia itu nggak butuh. Kayak aku ngerasa apa ya? Bukan cuma di pertemanan tapi di keluarga juga. Kalau contohnya orang terdekat, kalau ibaratnya udah dekat sama aku, tiba-tiba dia kayak kayak bukan menjauh, cuman dia mungkin nggak perlu pada saat itu sama aku, tapi aku udah ngerasa gitu. Contohnya aku kalau ngomong didiamin, aku paling anti. Jadi kalau mungkin aku dicuekin secara terus menerus ya, nggak kayak jarang-jarang. Kalau masih jarang-jarang kan masih bisa kayak dimaklupin, oh mungkin lagi dia capek segala macam. Kalau terus menerus mungkin itu nggak bisa dimaafkan sih, karena aku tipikal nggak bisa dicuekin guys. Aku Kau langsung udah overthinking. Apa? kau udah betul. Enggak contohnya loh. Kan hal apa yang bakal kau lakuin itu kalau aku sampai aku nggak maafkan gitu loh. Oke, next. Ini tadi udah ya? Ketika suatu hari capek sama dia yang pengen gue ngapain apa? Gitu buat. Boleh. Oke, selanjutnya ketika suatu hari lo capek sama dunia, lo pengen sahabat lo itu ngelakuin apa? Kalau aku sih ya cukup dengerin cerita baru healing. Iya sih, aku juga sama. Dengar cerita, mau nangis, mau ketawa nanti itu, terus tiba-tiba nanti cari jalan keluar, kayak pengen kemana gitu, kayak buang-buang. Walaupun nanti pulang dari sana kembali juga sih, cuman kan ada kayak waktu Kalau rest. masalah nggak ada jalan keluarnya maka keluarlah jalan-jalan. Nah, next JJ. Oke, pertanyaan apa lagi? Apa lagi ya? Yang oh itu aja tadi, hal yang nggak kau suka. Tapi udah tadi. Itu kan yang sampai nggak dimaafkan. Oh. Hal yang nggak kau suka Yang di nggak antara suka. kita yang pengen ya udah kau nggak usah kayak gitu lagi gitu loh. Ya mungkin yang aku suka itu enggak aja lah, yang kita kagumin lah dulu, gimana ya, Oh, yang kita kagumin. kayak kelemahan-kelebihannya gitu. Ya, kelemahan kelebihan. Ini aku nggak tahu ini kelemahan apa kelebihanmu, cuman kau bisa ngatur kayak nanti kau tuh bad mood apa segala macam satu harian, gampang berubah moodmu. Nanti kayak sampai apa segala macam terus nanti bisa kau jumpain orang yang kemarin itu. Itu Cok, aku nggak tahu itu kelebihan apa kekurangan, tapi kau bisa dalam hal itu. Oh, aku bisa langsung dalam satu suasana Iya, bisa dalam berubah. itu aku memang nggak bisa. Kalau satu hari itu dari awal bad mood bisa bad mood terus, itu kalau aku. Tapi kalau dia tuh kayak bisa nanti dalam berapa waktu nggak nyampe 1 jam bisa berubah. Kayak nggak merepet lah segala macam, nggak suka, bisa nanti dijumpain dia yang merepet itu. Iya bisa. Tipikal bad moodan sih aku, memang kayak nggak tahu kenapa dia ya guys. gampang bad mood tapi Gampang balik iya, juga. gampang balik Oke. juga moodnya. Jadi kita tanya kelebihan atau keunggulannya dulu. Kelebihan Kayak atau yang kekurangan. buat kita itu terkejut sama sifatnya, ada ternyata di sifatmu gitu kan, speechless gitu. Kayak kaget, oh ternyata dia kayak gini ya. Tapi bukan lebih ke kelemahan ya, keunggulan. Lebih kayak dari yang lain gitu. Tapi tuh suatu keunggulan nggak sih bisa merubah mood atau apa? Iya. Karena
kayak nggak semua gitu ya bisa, karena aku juga tipikal orang yang susah kalau udah bad mood ya. Ya udah, bagusan aku sendiri dulu gitu, kayak ngatur perasaanku baru besok lagi. Keunggulan berarti. Kalau pertama tadi itu doang. Udah itu doang. Yap. Kalau aku sih keunggulan mungkin ini ya, bisa santai dalam kayak menghadapi masalah. Mungkin masalah itu udah berat, di pikirannya itu mungkin berantakan ya, cuman cara dia kayak, aku kan tipikal orang kalau contohnya ada langsung masalah, digerak-gerik pun ada masalah gitu loh, kayak panik segala macam. Tapi kalau si Danisti lebih ke santai tapi bisa gitu, kayak mungkin di pikiran berantakan, cuman di perlakuan bisa sesantai itu, kayak bisa ngobrol sesantai itu. Kalau aku di pikiran berantakan, di tingkah laku juga berantakan, kayak panik segala macam, kayak overthinking gitu. Jadi mungkin itu suatu kelebihan karena itu nggak ada di diri aku gitu loh guys. Jadi itu menurut aku suatu keunggulan gitu. Apa yang hal nggak suka, kayak kelemahan gitu? Kelemahan udah masuk ke panikan sih tadi itu. Kelemahan. Udah, terus Kalau kelemahan itu menurutku satu, kok orangnya panikan. Baru panikannya kayak mana guys? dia kayak ada masalah segitu aja kayak ini kayak mana semua. Jadi kalau dia itu panikan, ya udah aku diamin aja karena memang sebenarnya masalahnya itu bisa diselesaikan, cuman dia keburu panik duluan. Itu satu. Nah baru dia tuh kalau kelemahannya apa ya, kayaknya kelemahan yang paling fatal itu kepanikan sih. Cuman itu yang kau kayak nggak suka gitu. Iya dong. Ya karena kepanikan itu kadang berlebihan. Kalau aku kelemahan mungkin lelet. Lelet itu kami kayak gini guys, berbanding terbalik gitu ya. Nice. Nggak seperti ini, kami kayak gini. Di Tapi sifat. tetep kawan. Iya, tapi tetep, karena aku paling benci kalau orang itu lelet guys, lelet kali kayak dalam ngomong, dalam tingkah, koneksinya nge-like, terus aja kita bilang, hah? Masa? Aku udah tensi kalau kamu kayak gitu. Hah? Iya, sumpah. Kayak nggak dilakukan aja loh guys. Kalau dia contohnya kan tahu kan, contohnya berita dia nggak tahu gitu kan. Terus dia masih sempat kayak, hah? Iya, masa? Iya, kayak aku itu tensi di situ. Aku langsung kayak berubah mood tuh, berubah kayak dia udah, tapi tiba-tiba nanti balik gitu kan. Karena kayak mana ya, mungkin di posisi itu aja waktunya aku bad mood sama dia karena lelet banget gitu. Di tingkah laku juga, makanya kita berbanding terbalik. Aku yang tipikal kayak suka on time gitu kan, kayak langsung siap gitu daripada aku mikir-mikirnya nanti terus. Kalau dia tipikal yang santai, bawaannya santai, tiba-tiba nanti kepepet gitu-gitu. Jadi kayak berbanding terbalik sama aku, tapi lama-kelamaan menyesuaikan diri juga sih. Lelet terus ya itu aja sih, lelet yang paling muncul di depan gitu, lelet sih. Karena memang kita berteman aja kayak gini. Gak ada, Cuk. Yang pertama aku orangnya panikan, dia orangnya santai. Yang kedua, dia orangnya lelet. Terus aku pengennya gercep gitu loh guys. Di next track itu kayak gitu guys. Jadi ujung-ujungnya menunggu. Nah itu. Aku paling gak suka menunggu. Nah dia paling gak suka menunggu guys. Telat kau 1 menit, dia itu udah marah-marah sama aku guys. Aku nungguin 1 jam. Nungguin dia kuliah pertama 1 jam aku guys. Tapi aku tenang aja gitu. Tadi berbanding terbalik. Terus yang paling apa itu, dia tuh gak bisa absen kuliah guys. Sementara aku memanfaatkan yang 3 absen tersebut. Aku kalau bisa 3 itu gak usah dipakai gitu guys. Yang bener-bener penting baru. absen itu harus kepake setiap matkul. Itu berbanding terbalik di antara sini. Banyak Ya, banget ya. Aku yaudah nggak masuk, nggak ngaruh itu. Ada 3 gitu guys. Ini nggak pernah absen nih guys, nggak pernah. Modal keadaan apapun, kalau kau telat pun dia telat. Dan pernah satu kejadian, dia tuh udah sampai di kampus, sementara aku masih di rumah belum mandi. Dan dia bilang guys, oh iya aku mau OTW, padahal dia baru bangun guys. Jadi itu keseringan banget sih, sering karena kita kan guys berangkat sama gitu kan, kuliahnya juga sama. Jadi semua itu kita tahu gitu guys. Itu deh guys. Terus apa lagi pertanyaannya? Apalagi yang berbanding terbalik sebenarnya? Oh tugas guys, ini tuh capek kali guys. Kalau soal tugas, kalau aku ketar-ketir, padahal belum waktunya sebenarnya gitu ya. Dia belum waktunya udah siap, awak telat dulu baru desain. Masalah tugas itu kita berbanding terbalik guys. Terus apa lagi? Terus masalah nginget juga, dia gampang mengingat. Aku tuh lupa kadang. Dalam menghafal mungkin ya, cepat. Menghafal susah
guys, nanti aku baca udah lupa aku. Kalau aku tipe kalau menghafal bisa cepat ingat sih, tapi mau cepat lupa gitu ya. Baru apa lagi pertanyaannya? Oh, hal apa yang mungkin membuat persahabatan itu jadi awet lama? Menurutku yang bisa awet dalam pertemanan itu ya kayak saling menjaga sih satu sama lain. Kalau kita bisa ngerti atau lagi ngerti kayak gimana dia, gimana kita, mau perbedaan apapun ya tetap bisa bertahan, saling menjaga satu sama lain, terus percaya, itu sih kuncinya. Kalau dalam kayak mana ya, kalau dalam pacaran mungkin kepercayaan itu perlu ya, tapi menurutku di persahabatan itu lebih penting lagi. Karena kayak gimana kalau misalnya kita berteman, nah terus kayak ada teman lain yang bilang gini, kalau kita langsung percaya ya kan otomatis kita kita nggak percaya sama kawan kita. Jadi ya menurutku harus pandai-pandai lah dalam menilai percaya sama orang. Dalam lah kayak mana sahabat kita masing-masing, biar kalau memang mau bertahan ya pertemanannya. Oke, kalau aku sih seperti komunikasi penting menurutku guys, karena kayak mana ya, jangankan untuk mempertahankan hubungan, contohnya dalam satu hari aja untuk ada besok kegiatan, kalau hari ini miskomunikasi, besok itu mungkin nggak kejadian gitu. Contohnya kayak mau bepergian, jadi jangankan untuk mempertahankan pertemanan, kalau dalam sehari aja itu nggak bisa awet komunikasinya, itu nggak bakal berjalan dengan baik. Jadi menurutku komunikasi terus kayak Iya Kak. mau lanjutin, iya Pak. Ah. Terus komunikasi kayak cerita-cerita, saling percaya gitu kan guys. Kalau contohnya ada kayak beban, langsung kayak ya udah dibilang aja, kalau selagi itu masih wajib dia dengar gitu, masih fast mungkin masih kayak mana ya, masih positif lah untuk dia dengar, masih wajar untuk dia dengar gitu guys. Jadi komunikasi sih yang paling penting menurutku, karena kalau minus komunikasi itu bakal kacau, kayak kita overthinking sendiri gitu loh, dia kayak gini gitu. Padahal ada hal yang mungkin mau diungkapkan tapi nggak diungkapkan karena minus komunikasi tadi. Jadi gitu deh. Ya, mungkin akhir-akhir ini kita jarang kita cerita, paling cuma kayak ngabarin aku udah TW, aku udah ini gimana, paling cuma gitu doang. Udah kayak kan memang pernah singgung juga kan sama apa masing-masing, ada kegiatan, jadi kayak ngapain waktu untuk cerita-cerita, chattingan juga ya yang biasanya chattingan panjang kali lebar kali tinggi yang nggak harus dibahas. Cuman ya gitulah guys, kita nanti perubahin ke depannya, kita cerita-cerita hal yang untuk lebih dekat lagi, Perbanyak quality depannya, time iya. gitu kan. Terus menurutmu hal yang mungkin membuat itu kan tadi kan mengawetkan kan, hal yang mungkin membuat persahabatan itu kayak kita kan udah ngomong dari tadi kan, kalau gitu itu ada perbedaan, mungkin hal apa yang bisa terjadi? Kalau misalnya Hal apa yang membuat ya itu menurutku keegoisan sih, karena menurutku kita memang sama-sama egois ya, menurutku ya kadang kayak ngapain aku ini duluan atau ngapain itu sih. Kalau memang sama-sama bertahan sama egonya, pertemanan itu nggak akan bertahan, itu sih salah satunya. Terus kadang juga kayak mikir, aduh aku ngechat dia duluan apa gimana ya, itu menurutku ya sebenarnya nggak bisa juga sih kalau bilang kita ngechat duluan, harus kita ngechat dulu, itu sebenarnya enggak ya, sama-sama harus ngabarin itu sih. Karena memang betul kabar itu gimana ya, komunikasi itu perlu. Nah jadi itu sih yang harus kita upayakan, karena kalau memang nggak ada komunikasi, memang kayak aku bilang itu bisa merusak perkawanan ya, bisa nggak awet. Baru sama-sama yang saling egois itu juga harus kita kurangi biar perkawanan kita itu kedepannya lebih bagus, lebih dekat. Apalagi kita udah sama-sama kenal, sama kayak aku kenal sama aku kenal sama Uli. Jadi kayak kalau memang berteman itu ya menurutku itulah egois, jangan terlalu diapain, sama juga saling mengatur apa yang saling menasihatin juga. Oke, jadi kalau menurutku hal yang mungkin memperusak pertemanan itu faktor dari orang lain juga bisa ya guys. Selain dari komunikasi sama egois, faktor orang lain yang datang mungkin yang mau bergabung gitu kan, atau kayak apa, mungkin juga bisa menjadi penghalang untuk lebih awet. Itu bisa, tapi itu tergantung diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan orang itu atau kita mementingkan dulunya kayak mana gitu guys. Jadi mungkin lebih ini lagi sih, lebih ke
ya prioritasnya yang mana gitu, karena kita bisa berteman sama semua orang tapi prioritasnya yang mana, karena mungkin karena contohnya kita kan orangnya kan nggak susah bergaul gitu kan guys, jadi kalau kita contohnya kayak ngomong sama seseorang tapi bukan itu yang menjadi prioritas kita, itu sebatas doang gitu, jadi kita bisa bedain prioritas sama yang enggak, karena itu juga membuat faktor dimana persahabatan itu nggak langgeng. Jadi kalau kawan boleh banyak, cuman jangan semua jadi tempat cerita sama semuanya. Ya, Karena ada orang seperti itu guys. Jadi jangan semua percaya sama orang lain ya guys, karena nanti pasti ada hiperbola dari cerita yang kalian buat itu. kalau mau cerita juga cerita sekilas saja. Jangan semua percaya guys. Kayak dalam keadaan itu ya memang udah kayak ditanya, ini kayak mana sih apa kayak ya, kalau memang harus perlu diceritain ya ceritain sekilas, nggak usah sampai mendalamnya kayak mana aku menceritakan sama orang yang aku percayain. Sewajarnya aja, karena nggak bisa kita percaya semua orang dalam bercerita. Ya, Karena memang tanggapan itu kan lain juga. Kalau cerita kayak gini tanggapannya yang lain gitu. Jadi itu bisa memicu pertengkaran. ya, dan juga aku pernah kayak ngalamin sesuatu hal gitu juga sih, guys. Sama dia juga contohnya kan kayak dia kan kemarin aku semester 2 ya, yang kau kayak sering nggak masuk. Iya. Semester 2 dia kayak sering nggak masuk, otomatis kan orang-orang kan pada nanyain ke aku gitu kan. Kayak dia dari sini mana segala macam, ternyata dari omongan kalian berdua ya itu nggak cocok untuk diomongin ke orang lain, jadi aku kayak bilang ya udah ada urusan, ya udah ada ini aku berusaha untuk menutup itu karena bukan hakku untuk menceritakan itu lebih dahulu sama orang lain daripada dia. Tapi gitu. kalau misalnya kita cerita kayak gini, ada urusan. Kadang kita jawab nggak tahu. Kayak mana kok? Sebenarnya kita tahu. Iya. Kita bilang nggak Iya, tahu. bukan nggak tahu gitu loh. Tapi kayak ya itu nggak pantas buat cerita Iya, sama orang lain ngapain gitu. nggak semua loh. Dia ini kan dia nggak usah gitu. Iya, Karena kita cerita ngapa-ngapain udah gini gitu loh. ya udah kita berdua doang gitu. Aku kesini ngabarin udah. Jadi kayak kalau ditanya pun dia kemana, ini kemana, oh lagi ada urusan gitu. Ya gak ada urusan. Nggak perlu kita ceritain spesifiknya dia mau ngapain dia kemana-mana. Itu nggak bagus guys. Iya, karena gimana pun perkawanannya kan ya tetap ada juga privasinya. Dan aku juga sering banget dengan pertanyaan kayak gitu, kayak dia di mana ada urusan mau ke raya segala macam, padahal belum tentu dia mau ke raya gitu ya guys, cuman kayak ya udah kayak mana biar dia tuh diam, dia nggak nanya lagi gitu. Yang penting kalau misalnya ditanya itu dijawab aja, jangan cuma kayak pokoknya kita merasa Ada aja jawabannya, tapi yang beda dari kegiatan yang sebenarnya dia lakukan. bukan berarti kita nggak tahu kan. Kita tahu, oke. Oke, terus apa lagi? Selesai. Jangan secowok-cowok menghidupkan ini. Kok kasih? Dari kalian tahu guys, kalau kalian ke Majak Oras banyak yang bilang kami mirip. Nice dulu guys, aduh nggak tahu orang foto kita ya. Mana ada foto kita sini? Ada foto kami guys, mirip kali. Bahkan dulu itu ada yang kita rambut pendek. Tadi mana aku nggak mau HP kayak gini kan? Ada guys, foto kita tuh dulu waktu rambut pendek, waktu semester 1 tuh Saya sering bisa nggak pulang sih? kembar. Bahkan dulu waktu semester itu sering dipanggil Twins, mana kembaran gitu. Iya, karena itu dan semester berapa itu kita sama rambutnya guys. Jadi Semester kalau satu. dipajak dibilang kita itu kemarin terus kita iyain aja. Baju kita juga sering samaan Ya guys. ini dia guys. Nampak gak guys? Nah, Dibilang kami itu kembar. Ya udah kami iyain aja guys. Saya yang kami aja. Padahal kami itu mungkin beda sawi ya mukanya. Saya lebar sih. dia berisi guys. Iya guys. Perbedaan mana kita itu saya lebih berisi. Oke. Mueng. Baru Baru apa lagi? Semut. hal yang diharapkan dari satu antara lain. Satu sama lain. Hari ini ya. Kalau harapanku sih kedepannya ya, kita berteman bisa semakin baik ke depannya, terus saling percaya, baru kayak gimana ya, saling ngertiin lah satu sama lain. Kalau ada masalah atau apapun itu cerita juga biar gak terbebani. Jadi pelajaran juga sih sama diriku, mungkin aku juga jarang cerita juga karena memang aku juga udah jarang gitu kan cerita. Kayak aku juga kadang mikir aku cerita nggak apa dia mungkin ada masalah, tapi itu sebenarnya bukan jalan keluarnya sih menurutku, karena memang
berarti harapan kedepannya itu ya. Iya, Itu kan. secara pertemanan kan. Kalau secara personal atau kayak secara pribadi apa yang kau harapkan? Apa yang harapanmu nanti kedepannya buat kayak aku, kau pengen nengok jadi apa gitu? Harapanku sendiri tuh gimana? Untuk Harapanmu untukku. Kalau Nanti aku harapan kalau- untuk kalau harapanku sih ke depannya apa itu orang itu emang kok bisa menjaga untuk bertemu bisa balik lagi, cuman menurutku harus lebih terjaga lagi karena kayak harapan orang itu beda-beda. Kau mungkin bisa marah apa segala macam, harapan orang itu beda-beda. Kau mungkin bisa melawak apa segala macam, bisa buat satu orang senang. Cuma kau pikirin juga di depannya, jangan cuman kayak kau bisa ketawa-ketawa apa segala macam, cuma di satu orang ramai aja. Kau juga harus kondisikan dirimu kalau nanti tuh ya kau bisa, kalau nggak ada kawan pun kau bisa senang, kau bisa bahagia. Kayak kau tuh ada loh waktu untuk dirimu sendiri, me time itu penting, itu sih yang menurutku ke depannya buat waktu untuk dirimu sendiri. kalau harapanku di pertemanan pastinya niatnya lebih panjang, sampai nikah, sampai punya cucu gitu ya. Itu harapannya guys. Gimana pertemanan itu biar kayak ya udah berlangsungnya itu lama. Itu secara pribadi, itu secara kayak semua yang dimana makin terbuka nanti ke depannya, makin support, saling support, jangan kayak kita contohnya nanti di atas dia udah ninggalin yang di bawah, jangan kayak gitu. Itu harapannya. Terus kalau secara pribadi semoga cita-citanya juga tercapai, kayak apa yang di masalah saat ini atau sebelumnya nanti kedepannya juga semoga cepat selesai. Kalau dalam masalah keluarga, pribadi, kuliah, atau dalam hubungan pertemanan atau pacaran, itu semoga kayak baik-baik aja, janganlah ada masalah-masalah. Maupun ada masalah ya semoga ada jalan keluarnya, wajib ada jalan keluarnya, dibuat jalan keluarnya, bukan cara untuk kayak yaudah cut, yaudah selesai gitu. Jangan buat jalan keluarnya dulu, kalau memang nggak tahan ya udah jangan dilanjutkan lagi, jangan menyiksa diri sendiri. Dan aku pernah bilang sama dia, jangan paksa, ikuti kata hatimu, jangan paksa. Dalam hubungan pacaran kemarin aku bilang, tanya hatimu, kamu kemana, jangan kalau nanti menyesal gitu. Jadi kayak untuk pribadi sih mungkin itu ya. Terus ya tetap menjadi pribadi sendiri, diri sendiri yang baik, humble, perhatian, tapi gak ke semua orang. Terus jangan juga kayak terlalu gampang buat cerita sama orang. Kayak kalau mau cerita bukan kalau ditanya orang, contohnya ya udah judulnya doang gitu, covernya doang, jangan cerita sampai semuanya. Karena aku tipikal yang kalau dia cerita tentang masalah dia, aku yang marah gitu loh guys. Kenapa dia gampang kali cerita tentang masalah dia, aku yang marah jadinya, aku yang kayak jadi yang gondok, jadi bad mood ketika dia itu mulai terbuka masalahnya sama orang lain. Bukan artinya aku kayak marah dia cerita sama orang lain, bisa aja dia cerita sama orang lain, cuman yang diceritakan ini mungkin orangnya nggak tepat gitu, mungkin orangnya itu ya hanya untuk pendengar doang, nggak bisa untuk menyelesaikan gitu. Jadi mungkin untuk pribadi makin dikontrol, kalau mau cerita bebas, mau cerita sama siapa aja, bukan hanya sama aku doang, tapi ditengok juga kalau ceritanya itu peduli doang atau pengen nanya doang gitu. Udah itu doang sih. Dah, sekian video dari kami guys. Jangan nangis tontonnya ya guys.